Ikonografi, sebuah identifikasi, deskripsi, dan interpretasi yang indah dalam sebuah lukisan. Kontras pilihan warna, api pada kapal di lautan, cerahnya langit yang menunjukkan harapan, kebaikan, dan kemenangan. Torehan cat yang luar biasa dari sang maestro. Tersebutlah sosok wanita berkerudung dengan baju yang menuansakan semangatnya dan sebilah pedang di genggamannya. Laksamana Malahayati, atau dikenal dengan Panglima Kemalahayati, adalah seorang pejuang wanita yang mempertahankan tanah kelahirannya dari penjajahan. Seorang wanita bangsawan yang merupakan keturunan keempat dari Sultan Ibrahim Ali Mugayyad Shah, yang merupakan Sultan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1513. Beliau lahir pada tahun 1550. Seorang pemimpin pasukan Inong Bale yang namanya menjadi disegani dan ditakuti setelah berhasil mengalahkan Cornelis de Houtman melalui pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal pada tahun 1599. Karenanya disandangkanlah gelar The Guardian of Aceh Kingdom, suatu kebanggaan, penghormatan yang tak terhingga untuk beliau. Kepahlawanannya merupakan nilai sejarah untuk masyarakat Aceh, Sumatera, dan Nusantara Indonesia. Mari bersifat kesatria, tinggalkan egoisme pribadi. Mari meneladani Sang Bunda Pertiwi, Panglima Kumalahayati. Namanya harum sebagai pahlawan yang disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 pada ahli warisnya. Namanya juga baru saja disahkan menjadi nama jalan di ibu kota Jakarta pada 2021 oleh Bapak Anies Baswedan, dan nama sebuah universitas di Bandar Lampung. Pada lukisan ini tampak senjata perang. Pedeng masyarakat lokal menyebutnya pedeng hulu mau apet atau pedeng pausangan. Pedang asli Aceh di mana bentuknya mirip dengan kanda, yang merupakan pedang prestisius yang umum dalam seni bela diri India yang populer sejak abad keempat. Atau firangi yang memiliki dekorasi emas yang luar biasa yang populer pada abad ke-15. Keterikatan ini sesuai dengan jalur sutra maritim atau rute rempah-rempah Provinsi Aceh yang merupakan persinggahan langsung dari India dan persinggahan kedua setelah berlabuh di Sri Lanka pada abad ke-15. Karenanya agama, budaya, gaya busana, sampai materi logam khususnya pedang memiliki keterkaitan yang erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan keberkahan untuk kita semua, untuk saudara-saudara yang memperhatikan video saya. Ketika kita berbicara tentang Sang Syuhada Kumalahayati, karena terbatasnya foto, jadi muncullah istilah ikonografi atau suatu lukisan yang mendeskripsikan seperti apa beliau, seperti apa barang-barang yang melekat pada beliau, seperti apa ciri-cirinya, bajunya, kisah profesinya, perjuangannya itu digambarkan dengan baik oleh seorang pelukis. Jika kita berbicara Sang Panglima, ini adalah pedang yang berada pada sisi pinggul kirinya, yang dikenal sebagai pedang
Hulu Meu Apet. Mohon maaf untuk teman-teman dan saudara-saudara saya di Aceh dan Sumatera jika ada pengucapan saya yang mungkin secara cengkok atau nada yang tidak tepat. Mohon komen dan mohon dimaafkan. Semata-mata apa yang saya lakukan ini adalah untuk melindungi dan menghargai sejarah nenek moyang kita yang memiliki suatu nilai yang saya rasa tidak terhingga. Hulu Meu Apet. Hulu itu adalah gagang. Kemudian Meu Apet ini adalah pelindung tangan. Jadi kalau kita berbicara Hulu Meu Apet adalah pedang dengan pegangan yang terlindungi. Suatu pedang yang berkerabat erat dengan Kanda atau Firangi India dan bahkan Tulwar. Pedang ini memiliki panjang 106 cm ketika disarungkan seperti ini. Ini sarung sepertinya bagian kayu dan logam dalamnya sudah diganti, tapi karena ada kerusakan pada beberapa titik makanya saya tutup aja dengan kain. Ini songket dari Sumatera juga. Seperti itu. Kemudian ini tambahan aja. Ini mainan pada dompetnya istri saya pakai. Untuk hiasan aja biar lebih indah. Jadi mari kita buka. Keras ya. Karena walaupun ini buatan baru juga sepertinya tidak baru-baru amat sarungnya ini. Jadi inilah pedang yang dideskripsikan oleh pelukis pada lukisan Panglima Komalahayati. Pedang Hulu Meu Apet. Pedang ini memiliki panjang bilah 81 cm dengan double fuller. Fuller yang tepat di tengah ini lebar, kemudian yang mendekati dari punggung bilah relatif lebih kecil. Pedang ini bermata satu, jadi sisi bagian tajam adalah sisi luarnya, tapi pada ujung pangkal ujung bilahnya ini sepanjang 24 cm sama-sama tajam kanan dan kiri. Pedang ini lentur, fleksibel teman-teman. Pedang seperti ini yang banyak dipakai pada era-era perang salib termasuk ya, dan tentunya pada perang Aceh. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca, pedang seperti ini tentunya tidak dipegang oleh sembarangan orang karena mungkin biaya pembuatan dan ornamen dari pedang seperti ini dikatakan yang memegangnya adalah golongan kaum bangsawan seperti halnya Laksamana Komalahayati. Saya memakai sarung tangan karena ini pedang cukup senja ya usianya, jadi untuk melindungi daripada kena keringat dari tangan saya, jadi tidak kena asam dari tangan saya, jadi mencegah untuk terjadinya karat. Suatu pedang yang luar biasa, yang dimana pada ruangan kerja Kementerian Pertahanan kita sekarang, Bapak Prabowo Subianto, itu saya lihat di ruang kerjanya ada lukisan dari Panglima Komalahayati ini. Tapi sepertinya pedangnya berbeda, karena mungkin itu pesanan dari beliau ya, bukan pedang dari Hulu Meu Apet. Tapi ketika kita dengan gamblang mengetik seorang nama Malahayati, maka yang keluar adalah lukisan yang kita deskripsikan ini, Hulu Meu Apet.
Begitu ya teman-teman. Jadi dari banyaknya konflik di negara kita, banyaknya masalah-masalah, saya cenderung tidak mengikuti berita. Jadi saya lebih membaca atau banyak menyibukkan diri dengan kisah-kisah atau sosok-sosok yang pahlawan di negeri ini. Sangat membanggakan daripada kita bercerita negatif, membaca atau mendengarkan sesuatu yang negatif. Saya tidak perlu sebutkan berita apa yang lagi panas pada November 2022 ini. Tapi mari kita kenang sang syuhada kita, pahlawan kebanggaan kita, sang laksamana pertama di dunia, Kumala Hayati. Semoga beliau mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.